Tapi kalau udah tahu diri tai, jangan merasa emas dong. Emas itu nggak akan ngambang di sungai. Nah, emas itu nggak akan ngambang. Sejauh ini kan kalian ngambang. Kenapa berani ngaku emas? Tai itu yang ngambang. Nah, tergantung makanan juga. Ya, doakan mereka sadar. Doakan kita juga berada di jalan yang benar. Ya, kita jangan mendoakan bala ini itu. Karena yang kena bukan cuma mereka. Kita juga kena. Saudara kita juga kena. Doakan bala. Aha. Makin lembut tainya makin bahaya. Makin cair makin bahaya tai. Ya. Teriak PKI ternyata dirinya PKI. Teriak oligarki mereka dibayar oligarki. Anti produk Cina mereka berbondong-bondong pakai. Mulai dari aplikasi sampai perangkat Cina mereka pakai. Kan sontoloyo itu. Mau menciptakan kehaluan yang tinggi di negeri kita. Untuk menghilangkan jejak leluhur kita sebagai ulama, wali, pejuang, pahlawan. Nggak bisa, Bung. Ada masih TIJ nih. Ini di Aceh. Tunggu tanggal mainnya. Daerah-daerah lain sudah mulai. Karena kita pakai fase penjajahan Belanda dulu, Aceh yang paling telat. Setelah daerah lain yang ada di seluruh Nusantara diserang, Aceh paling telat diserang. Nah, nanti Aceh juga akan paling telat nanti. Nah, nggak pakai laskar-laskaran kita. Saya nggak punya laskar. Teman-teman mau bentuk laskar silahkan, kita dukung. Saya main sendiri. Ini gua kasih tahu buat kalian yang tidak suka TIJ buat channel YouTube ya. Nih buat kalian babib. Kalau kalian mau TIJ tidak muncul lagi di sini, tidak cukup dengan merungkatkan channelnya. Orangnya rungkatkan. Berani nggak? Orangnya rungkatkan. Hati, ini merupakan konspirasi yang sangat besar sekali. Seolah-olah mereka anti terhadap ini, anti terhadap itu. Itu setan satu comberan semua sudah terdeteksi. Mereka sengaja bikin konflik, anti ini, anti itu. Padahal mereka sendiri tuh, orang-orang mereka semua. Permainan kurang lebih begitu. Dengan ada kisruh nasab ini semua pada bersatu kan? Mau mau bersatu semua. Yang penting datuk kita jangan digugat. Ini gue kasih tahu sama kalian. Kalau kemarin yang satu bilang ini yang satu bilang ini yang satu bilang itu yang satu bilang saya paling kri, saya paling agamis, saya paling NKRI. Setan satu comberan semua. Konspirasi, hilangkan sejarah asli, pakai sejarah palsu untuk menaikkan harkat dan martabat anak cucu kita nanti dan juga kita sekarang, biar enak nyari uang. Ada makam-makam kosong yang terbengkalai pakai. Nah, itulah parasit, benalu. Bersihkan, rawat, jadikan datuk kita. Jadi tuh duit tuh. Duit, kekuasaan, popularitas, monopoli. Semua monopoli. Bertahan kalian di situ. Hah? Sabar kalian begitu. Kalau saya enggak. Saya hanya bisa berbicara seperti ini. Untuk apa? Untuk mengajak teman-teman berpikir. Jangan terprovokasi dengan omongan saya atau omongan siapapun. Tetapi duduk, berpikir, kaji. Di saat
tengah malam, kagak ada kegiatan duduk. Apa sebenarnya terjadi ini? Kenapa semua dimonopoli? Bahkan seolah-olah mereka adalah orang yang mengutip jasa dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Datuk, kami sudah membawa ini, kenapa kalian tidak mencintai kami, tidak menghargai kami? Apakah Rasulullah meminta pamrih untuk perjuangannya? Na'udzubillah min dzalik, tidak ada ya ikhwan. Ajarannya supaya diamalkan sampai yaumil qiyamah nanti. Kita sulit hari ini membedakan yang mana ulama, yang mana baru, yang benar-benar ulama, yang betul-betul mewarisi ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi. Ngaku ulama, judi diembat, narkoboy diembat. Belum lagi fatwa-fatwa sesat. Memang tidak bagus ngemis, tapi bukan berarti rampok lebih bagus dari ngemis. Itu bajingan itu yang ngomong seperti itu. Diam-diam nampak bangga bertato. Tato dijadikan sebagai media dakwah. Ukima enggak? Kita enggak melarang orang bertato yang sudah terlanjur bertato, kemudian hijrah, enggak apa-apa. Tapi ini jangan dijadikan sebagai alat untuk, oh saya bertato, saya ini, saya jagoan dulu. Enggak perlu lagi bahas, ini aib. Ini sesuatu yang sangat dilarang oleh Nabi dan diharamkan. Bagi kami di Aceh itu masih tabu ya ikhwan, tabu itu. Tapi sekarang kok malah jadi sesuatu yang wow gitu. Adik kami buat tato di kaki. Pulang merantau tiba-tiba ada tato di kaki. Enggak besar, kecil. Pakai huruf kanji Jepang. Oh, kena tunjang sama bapak kami, harus operasi. Harus hilangkan. Saking tabunya ya ikhwan. Padahal tato udah bagus-bagus kan. Giliran dioperasi jadi codet. Lebih bagus jadi codet daripada bertato. Curhat bang, ya curut bahar. Tobat mereka kapan ya? Kita nggak ngurus orang tobat bang. Tugas kita menyampaikan. Masalah hidayah urusan Allah. Itu bukan urusan kita. Kita hanya menyampaikan. Untuk berhati-hati, untuk teman-teman. Jangan sampai kita jagain tanaman, hamanya udah masuk ke dalam, kita nggak sadar. Bahkan ngasih makan lagi hamanya. Nih. Kita tanam sawit nih. Babinya udah masuk ke dalam. Bit. Padahal itulah hamanya. Babinya ngomong, saya di sini akan membantu kamu untuk menjaga sawit tanamanmu. Mampir bit. Itulah hamanya. Hati-hati. Tapi nggak semua. Hampir semua. Yani fi dzambi minal mu'minin yakhruj. Katanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa si Bahar baca kitab kebalik enggak disalahkan? Kenapa dia pura-pura kena tembak, bikin gaduh di tengah umat, enggak disalahkan, enggak ada klarifikasi sampai sekarang? Itu apa namanya? Provokator, saling melindungi. Udah buat keonaran, malah dilindungi sama bosnya, sama pamannya, bukan bos si Bahar sendiri. Makanya mereka panas sekali. Apapun yang mereka tunjukkan enggak laku, kecuali sama budak-budak tolol yang otaknya ketinggalan di alam kandungan. Kalian jangan mau jadi orang-orang yang otak kalian ketinggalan di alam kandungan. Bila perlu, balik lagi ambil, pasang lagi. Jangan bangga punya otak masih punya segel. Jangan bangga punya otak masih baru. Artinya Anda tidak pernah memakainya. Bahar lagi ngetrip bang. Panjat gunung, kita pulang ke rumah ngetrip dulu. Naik turun dari rumah ke kamar mandi, kadang harus turun gunung dulu ke sungai. Biasalah itu bang.
Pokoknya fatwa mereka coba simak baik-baik. Ajaran yang pernah diajarkan oleh guru-guru kita di kampung kok. Ini kok aneh. Menikah, jatuh zina. Di mana itu? Hanya gara-gara permasalahan sekufu, kok bisa jadi zina? Baca kitab dari kiri ke kanan, kitab Arab. Dibenarkan oleh mereka tanpa ada klarifikasi. Tanpa ada pengakuan salah sedikit pun. Itu bahaya ya ikhwan. Hal kecil aja bisa seperti itu. Dan tidak kecil. Salah huruf aja harus klarifikasi. Apalagi salah baca. Fatal itu. Maknanya kemana, penjelasannya kemana ya ikhwan. Nggak ada kan dari mereka yang mengoreksi, yang mengkritik sesama mereka. Nggak ada. Kenapa? Kalau salah satu mengkritik salah satu, maka akan ketahuan bejatnya, bangsatnya, bodohnya, bahlulnya. Apa yang sudah ditutupi dengan rapi nanti akan menjadi celah untuk umat memberikan koreksi kritikan. Namun saya salut kepada orang-orang yang hari ini dengan ilmu yang dimilikinya berani mengoreksi mereka. Saya tidak tahu persoalan itu, makanya saya tidak memasukkan diri saya ke dalam itu. Ada kiai, ada ustadz, ada gus yang sudah berani mengoreksi tentang itu. Itulah yang disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan ketika porsinya kecil kita jajah, porsinya besar kita jilat. Itu bukan mental pejuang. Karena kita takut mereka banyak, terus kita nggak berani ngoreksi kesalahannya, bahkan kita bela. Itu bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu nyamar ma'ruf nyambi mungkar. Anda melindungi kemungkaran, Anda melindungi kesalahan. Ya. Bang, koreksi Habib Lutfi dong. Maaf bang, saya tidak terima perintah. Coba lihat. Sekarang kenapa jadi seperti ini? Ketika ada kekuatan, nggak berani lagi kritik. Yang dikritik yang nggak salah, yang dikritik yang nggak salah, yang nggak salah dikritik, yang salah nggak dikritik. Karena di situ ada uang, cuaks. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Kan mereka yang keluar-keluar seperti itu. Dan mereka pelakunya. Itulah hama teriak hama. Ngomong begini contoh ya. Saudara, ini momen 30 September, saudara. Sepertinya PKI sudah mulai bermunculan ya ikhwan. Maka dari itu kita harus menyiapkan diri. Jangan sampai para habaib ini diculik lagi oleh komunis. Kita tanya dulu waktu peristiwa G30 SPKI berapa orang habib yang diculik oleh PKI? Nggak ada. Terus kenapa bisa jadi sejarah seperti itu? Biar saya jadi pahlawan. Terus kita tanya lagi, kok malah Habib yang jadi PKI? Itu fitnah yang sangat keji ya ikhwan. Itu aidid, bukan aidid. Terus yang Fakhrul Barakbah dan juga Sofyan Barakbah, itu fitnah yang sangat keji ya ikhwan. Nah itu juga yang berlaku untuk Kiai Imad hari ini. Ketika Kiai Imad membuka tabir kebohongan bertahun-tahun, itu adalah kontra intelijen. Itu disusupi oleh intelijen. Itu dibiayai oleh oligarki. Beli kitab aja patungan. Masa dibiayai oleh oligarki? Tuh, Imad ditunggangi oleh rezim ini kepentingan politik. Kalau kepentingan politik kenapa? Cuman kalian yang bisa berpolitik di negeri ini. Dengan mengucilkan agama. Masukkan politik ke dalam agama, bukan masukkan agama ke dalam politik. Goblok. Kalau berpolitik seperti itu, memasukkan agama ke dalam politik, suka hati kalian. Memfitnah sana, memfitnah sini, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Hanya demi nafsu kalian. Agama yang seharusnya memayungi, mengayomi politik ini, supaya jujur, supaya amanah. Ya,
supaya sakinah, mawaddah, warahmah. Nggak ada perceraian di antar umat, antar bangsa, antar suku. Nah, itu. Ini kok agama dimasukkan dalam politik. Agama menjadi alat. Bukan politik menjadi alat. Agama diperalat. Yang satu baca hadis ini, yang satu baca hadis itu. Dua-duanya konyol. Dua-duanya ngebodohi rakyat. Kita rakyat nggak bisa bersuara. Persekusi. Kalau dia ditangkap, kriminalisasi. Kalau dia mempersekusi orang, itu PKI. Jadi rakyat serba salah. Kita sebagai umat ini serba salah. Melihat kesalahan nggak berani protes. Hanya dengan parodi-parodi orang-orang yang dibayar. Kamu datang besok lagi saya ceramah, nanti nangis ya. Narasinya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bib. Afwan. Melalui kesempatan ini, Ana minta maaf. Ana dulu yang paling sering membuli antum. Ana dulu paling sering menghina antum. Sehingga suatu saat Ana bermimpi bahwa antum adalah tokoh yang dikirim oleh Allah. Nangis satu ruangan. Somplak kalian. Masih kemakan dengan drama seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertahun-tahun Ana menghina, mencaci maki antum. Antum tidak pernah marah. Antum tidak pernah dendam. Antum tidak pernah sakit hati. Hari ini Ana diberikan hidayah oleh Allah. Sehingga di kesempatan kali ini Ana minta maaf kepada antum. Ya sudah, antum tenang. Sudah, Ana sudah nggak memikirkan itu. Kalian percaya itu? Goblok kalian. Itulah yang disebut dengan permainan drama, tapi gampang terdeteksi oleh kami. Kalau oleh kalian mungkin nggak, masih lugu. Walaupun dah tua lugu Pukima. Semua yang dimasukkan, yang kelihatan bagus sudah pasti bagus menurut kalian. Makanya perlu filter, nggak perlu ronsen, filter. Ini playing victim. Sudah ada sejak zaman Firaun. Ini masih lagu lama. Kita dalam operasi ini ke suatu tempat, operasi mau mencari GAM atau mau mencari teroris atau apa. Itu pertama yang datang kasar. Obrak-abrik tempat, ngancurin tempat. Nanti ada datang kelompok lain. Atau dalam satu kelompok sekalipun. Pak, udahlah Pak, tenang Pak, jangan takut Pak. Ada kami Pak yang akan melindungi. Bapak jujur aja Pak. Jangan sampai mereka datang lagi nanti. Nanti mereka datang hancur nih kampung nih. Jujur aja sama kami Pak. Tolong, siapa-siapa aja di sini yang terlibat. Pak, maaf Pak ya. Mereka kasar sekali, makanya kami nggak mau jujur. Sekarang kami jujur ya. Itu Pak, si ini, si Iqbal, si Imad, si Fuad. Mereka pelakunya Pak. Karena termakan dengan tangisan. Terkecoh. Itu dalam dunia perang ada itu. Dalam dunia interogasi juga ada itu. Ya. Makanya ketika TIJ ditanyain oleh Habib ketika gua masuk ke dalam penjara, ya, belum pun mereka nanya, gua udah jawab sendiri. Kenapa? Supaya nanti nggak masuk perangkap dia, biar dia yang masuk perangkap gua. Ya udah, Ana minta maaf aja nih, buat video apa syaratnya lagi. Antum menyesal nggak? Enggak. Antum harus buat menyesal. Kalau nggak jadi kita damai. Ya udah, gua buat nyesal. Itu ilmu, saudara. Jangan terkecoh. Ya, apalagi zaman sekarang serba sintetis. Kita lihat dada semok, pantat bohai, pas dibuka plastik. Hati-hati. Jangankan merubah penampilan, merubah alat kelamin pun bisa hari ini ya ikhwan. Itu apalagi di zaman sekarang. Yang kita lihat di sosmed,
Ini orang baik ini, seolah-olah dia korban, padahal dia pelaku. Hati-hati. Ini banyak maling nasab, padahal yang teriak itu dialah maling. Maling makam, maling nisan, maling nasab, maling sejarah, maling politik, maling umat. Teriak-teriak sebagai pejuang, sebagai pemimpin umat, padahal dialah penyakitnya. Dialah parasitnya. Makanya takut sekali sama vaksin. Pak lah sama kalian. Pokoknya upaya pembungkaman berbagai macam cara. Persekusi nggak berani, dipolisikan. Kemudian channel dirungkatkan. Ini masalah. Semakin seperti itu kan mereka menghilangkan delik yang sudah saya siapkan. Kan mereka menghilangkan delik gitu. Ketika dicek channel saya udah nggak ada. Ini dari channel kamu, mana channel saya? Udah nggak ada. Ceplosan saya. Saking semangatnya. Mana saya menghina dia? Ini ada videonya saya simpan. Channelnya mana? Udah nggak ada. Terus gimana tuh? Goblok kalian. Seharusnya kalian lapor. Channelnya jangan hilangkan dulu. Ada delik. Ini gimana? Channelnya udah nggak ada. Apa yang mau dipermasalahkan lagi? Oh boleh TJ begini. Oh mainlah, mainkanlah. Apalagi urusan pencemaran nama baik hari ini, saudara. Dia ada restoratif justice.